Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Video kali ini sengaja saya buat khusus bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh program studi bimbingan konseling. Dan khususnya lagi video ini saya persembahkan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang hendak memilih program studi bimbingan konseling sebagai pilihan saat mendaftarkan diri di perkuliahan nanti. Nah, kenapa dipersembahkan bagi mereka? Karena video ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya program bimbingan konseling itu, kemudian mata kuliah apa saja yang diajarkan, kemudian profesi apa nanti yang cocok, dan terakhir siapa sih yang cocok untuk memilih program studi bimbingan konseling ini. Nah, sebelum saya menjelaskannya satu persatu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Anwari Nuril Huda dan saya adalah alumnus program studi bimbingan konseling, khususnya konseling Islam. Nah, baiklah teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Apa sih program studi bimbingan konseling itu? Jadi, program bimbingan konseling itu dibagi dua secara umum, teman-teman. Kalau di kampus Islam seperti STAIN, IAIN, kemudian UIN atau UIN, itu biasanya kita mengenalnya dengan istilah bimbingan konseling Islam. Jadi BKI. Dan BKI ini biasanya berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Atau di kampus yang lainnya juga ada berada di Fakultas Adab. Ada juga di Fakultas Tarbiyah. Jadi beda-beda. Sementara kalau di kampus umum kita mengenalnya dengan istilah bimbingan konseling. Jadi program studi bimbingan konseling. Adanya di mana? Adanya di Fakultas Pendidikan dan Keguruan kalau tidak salah. Jadi ada di situ. Jadi tergantung nanti apakah di kampus Islam ataupun di kampus umum gitu. Kalau di kampus Islam ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, ada juga di Fakultas Adab dan seterusnya. Kalau di kampus umum biasanya ada di Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Nah, teman-teman, program studi bimbingan konseling Islam atau hanya bimbingan konseling itu secara umum sama. Jadi sama-sama mempelajarin tentang bagaimana cara membimbing orang lain, bagaimana cara kemudian mengarahkan, bagaimana cara melakukan konseling, penyembuhan kepada orang lain, penyembuhan mental khususnya ya, kepada orang lain. Jadi secara umum begitu cara berinteraksi dengan orang lain yang menyenangkan, yang nyaman, yang hangat itu seperti apa? Nah, itulah program studi bimbingan konseling. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, adalah mata kuliah apa saja yang diajarkan. Secara umum juga sama, teman-teman. Khususnya misalnya pada semester awal ya, 1 dan 2 itu biasanya kita diajarkan tentang mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar ini biasanya berupa bahasa Indonesia, kemudian PKN, Pancasila, kemudian sosiologi, bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi mata kuliah dasar. Kemudian di semester-semester berikutnya agak menengah dan atas kita akan banyak diajarkan tentang ilmu psikologi. Psikologi perkembangan, psikologi individu dan seterusnya. Jadi psikologi yang diajarkan. Sekaligus kita sudah diajarkan tentang apa sebenarnya bimbingan, apa itu konseling, bagaimana praktiknya, bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, kita diajarkan itu. Dan tambahannya adalah kalau misalnya teman-teman menempuh pendidikan program bimbingan konseling ini di kampus Islam dengan istilah BKI, nah di situ juga biasanya sudah ada yang namanya pengenalan sentuhan Islamnya. Misal nih, kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu kan berbicara masalah hati, berbicara masalah keyakinan dan seterusnya. Itu sangat konseling banget, teman-teman. Sehingga kalau di kampus Islam itu akan dilihat, akan diperas
akan dianalisis. Aspek-aspek psikologinya di mana gitu. Jadi tokoh-tokoh muslim, pemikir Islam begitu dilihat bimbingan konselingnya itu seperti apa gitu. Bisa dari yang namanya tokoh yang kita analisa atau kita mempelajari sebuah bidang nih di dalam bimbingan konseling, kemudian kita elaborasikan dengan pemikiran-pemikiran intelektual muslim. Nah, itu seperti itu. Gampangnya teman-teman, gampangnya adalah kalau di bimbingan konseling Islam nanti kita atau teman-teman juga akan diajarkan bagaimana konseling ini perspektif Islam, perspektif agama. Misalnya bagaimana hadisnya, bagaimana ayat Al-Qur'annya, bagaimana pendapat-pendapat para ulama dan seterusnya. Jadi di bimbingan konseling Islam ada mata kuliah yang begitu. Nah, sudah clear ya di aspek kedua, mata kuliah apa saja yang diajarkan. Yang ketiga sekarang, yang ketiga. Terus profesi apa yang cocok setelah kita mengantongi gelar sarjana bimbingan konseling Islam misalnya ya, atau bimbingan konseling sarjana sosial. Maka ada banyak sekali varian profesi yang bisa kita dapatkan teman-teman. Misalnya adalah sebagai guru BK tentunya, guru BK di sekolah. Kemudian bisa juga di penyuluh, di kementerian biasanya ada. Atau juga sebagai dosen nantinya. Trainer, konsultan dan seterusnya. Jadi bisa profesi apa saja. Tergantung nanti teman-teman memiliki passion, memiliki kecondongan kemana. Jadi banyak profesinya. Yang terakhir nih, program studi bimbingan konseling atau program studi bimbingan konseling Islam ini cocoknya untuk siapa sih? Atau siapa sih yang cocok untuk memilih program studi ini? Maka jawabannya sederhananya teman-teman adalah yang cocok adalah mereka yang memiliki karakter suka membantu orang lain, karakter suka menolong orang lain, karakter orang yang suka sekali mendengarkan curhatan, keluh kesah, kemudian cerita, begitu suka banget membantu mereka hanya mendengarkan atau bahkan memberikan saran-saran. Ini cocok banget untuk teman-teman yang memiliki karakter begitu. Atau misalnya saya tidak punya karakter itu sih, tetapi saya kok penasaran ya, kok saya pengen banget mendalamin program studi bimbingan konseling Islam ini, kok kayaknya asik nanti kalau saya bisa membantu orang lain. Itu juga cocok. Maka intinya adalah teman-teman, siapa yang cocok untuk memilih program studi ini? Yang cocok mereka yang memiliki karakteristik membantu orang lain, atau yang kedua memang ingin mempelajarin ilmu ini sebagai keahlian untuk membantu orang lain. Jadi itu teman-teman mengenai program studi bimbingan konseling. Sampai jumpa di program studi bimbingan konseling dimanapun kalian kuliah. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa.